Salim Tuharea merasa terhormat, warisi salah satu nomor punggung keramat Arema. Winger asli Tulehu itu akan mengenakan jersey bernomor punggung 11 di Super League 2025-2026. Angka 11 disebut nomor punggung keramat, karena identik dengan tanggal lahir Arema, yakni tanggal 11 Agustus tahun 1987. Musim sebelumnya, nomor punggung itu dipakai Charles Lokolimoy, sejak Liga Indonesia 2023-2024 sampai musim kemarin. Hengkangnya striker berpaspor Australia itu, membuat Salim berinisiatif merebut nomor punggung keramat tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun itu menguasai nomor punggung 30, yang dipakainya sejak masih membela Madura United. Awalnya saya nggak tahu, kalau nomor punggung 11 adalah nomor keramat di Arema. Tapi kemarin saya sempat lihat itu tanggal berdirinya Arema ya, tentunya itu sebuah kehormatan buat saya, ungkap Salim. Ternyata, nomor punggung 11 tak hanya nomor keramat di Arema, tapi juga spesial bagi Salim secara pribadi. Hal tersebut berkaitan dengan sosok spesial yang menghuni hatinya saat ini, yang menjadi alasannya memilih nomor punggung 11. Nomor punggung 11 itu nomor punggung kesukaan saya sejak saya masih di SSB, sekolah sepak bola, dan kebetulan, 11 itu juga tanggal lahir salah satu orang favorit saya sih, hahaha, kelakarnya. Sementara itu, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, persiapan timnya menjelang bergulirnya kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 sudah mencapai 90%. Dikutip dari laman resmi I-League pada Rabu, Yusrinal menjelaskan bahwa Arema FC kini tengah fokus mengevaluasi kebutuhan tim, usai tampil di ajang Piala Presiden 2025. Persiapan tim untuk BRI Super League 2025-2026, sudah 90% setelah Piala Presiden. Kita ada waktu 2-3 hari untuk evaluasi bahwa tim ini harus fokusnya di mana, antara pemain-pemain asing yang baru datang, atau pemain lokal baru kita fokus kemana, ungkap Yusrinal. Manajemen dan tim pelatih Arema FC, yang mengevaluasi hasil buruk di turnamen pramusim Piala Presiden 2025, memberi catatan khusus pada stamina pemain. Kondisi fisik para pemain Arema FC masih lemah, dan perlu ditingkatkan lagi. Salah satu pemain yang mendapatkan catatan khusus terkait kondisi fisiknya ialah Dalberto. Striker asing Arema FC itu disebut belum berada dalam performa baiknya. Terkait kondisi Dalberto ini, General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengakui sang bomber belum perform. Sudah, evaluasi terbesar ada di fisik, mungkin kalau pemain lokal latihannya sudah lebih awal, yakni 2 minggu sebelum pemain asing datang, ya wajar kalau fisik pemain lokal lebih oke. Sedangkan pemain asing, misal Dalberto yang libur 3 minggu di Brasil, dia terapi karena laga terakhir lawan Semen Padang lalu dia cedera, tutur Yusrinal Fitriandi. Kondisi Dalberto yang belum fit terlihat dari performanya di Piala Presiden 2025, selama menjalani laga pramusim tersebut Dalberto tidak mencetak gol. Sehingga, kondisi fisiknya pun menjadi perhatian serius tim pelatih, mengingat ia kerap terlihat kelelahan saat Arema FC membangun serangan. Terkait kondisi Dalberto, Inal, panggilan Yusrinal memaparkan penyebabnya. Fisioterapisnya yang ada di Brasil itu tidak memperbolehkan Dalberto untuk melakukan latihan dulu di Brasil, jadi fokus di penyembuhan, usai cedera di laga terakhir BRI Liga 1 musim 2024-2025. 5 hari sebelum dia berangkat ke Malang itu baru mulai dia latihan, jadi fisik masih kurang, itu juga dengan pemain asing lain fisiknya harus di-upgrade lagi fokusnya di situ, sambil menata taktikal strategi tim pelatih, tutur pria berkacamata itu. Kini, dengan waktu yang masih tersisa sebelum BRI Super League 2025-2026 resmi bergulir, fokus Arema FC kepada pemulihan dan peningkatan fisik para pemain, terutama legiun asing, sembari meramu strategi untuk mengarungi kompetisi sesungguhnya. Apalagi pada musim ini, Arema FC telah dihuni 8 legiun asing, yang 7 diantaranya berasal dari Brasil. Banyaknya pemain asal negeri Samba itu diharapkan dapat memudahkan tim dalam membentuk sebuah chemistry antar pemain. Memang pada musim ini kenapa kami banyak mendatangkan pemain asal Brasil? Ini karena kami ingin lebih mudah dalam membentuk sebuah chemistry yang ada di dalam tim. Kami ingin bangkit dan memperbaiki peringkat di musim ini, ungkapnya. Tak cukup sampai di situ, manajemen Arema FC juga berencana akan mendatangkan satu lagi legiun asing sebelum bursa transfer ditutup. Hal ini imbas dari adanya regulasi untuk memperbolehkan merekrut maksimal 11 pemain asing dari PT LIB.
Namun manajemen Arema FC tak mau gegabah dalam mendatangkan pemain baru ini. Mereka akan berdiskusi dengan jajaran tim pelatih Arema FC, sebelum nantinya mendatangkan lagi satu pemain baru. Jadi maksimal mungkin di 9 pemain asing, dan mungkin itu nanti tergantung kebutuhan tim atau setelah diskusi dengan tim pelatih. Setelah kami melakukan evaluasi dalam 2-3 hari ini, tandasnya.